Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, lur. Kembali lagi dengan saya Ganang Surulumam. Ceritanya tak lihatin ketika pedet keluarin cacing dari anusnya, langsung di tempat. Nah, itu kelihatan kan dari anusnya. Dan ini cacingnya. Ini cacingnya. Mau nonton sama medal ya, Dek? Ini sudah keluar. Ini cacingnya. Cacing itu, sapi itu macam-macam. Dan sana, kita loh, tak zoomin. Itu pedet masih di anusnya, belum selesai. Padahal tua pun di umurnya. Padahal umurnya tua sana, indukannya tua bagusan sana, tapi kalah sama ini. Sana 3 bulan, sini 2 bulan. Pinten? Sana 3 bulan sama ini 2 bulan. Tapi superan ini induknya sama-sama deres air susunya. Nah, kemarin beliau tanya sama saya, Mas, kalau cacing gimana? Berikan obat cacing. Ketika pedet sudah seperti ini artinya sudah parah. Cacingan pada pedet itu macam-macam terinfeksinya. Yang pertama, keturunan ketika sapi itu saat masih bunting. Artinya di dalam kandungan si pedet sudah terinfeksi. Ini saya IB simental semua, alhamdulillah keluar. Jantan semua. Ini jantan, sana jantan. Padahal sama-sama bagus, sama-sama super. Air susunya juga sama bagus. Tak percaya, tak lihatin. Nah, itu panjang. Yang sana air susunya sama-sama panjang. Ya kan? Ketika sudah terinfeksi obat cacingan seperti ini, akhirnya peternak itu akan rugi karena pertumbuhan si pedet akan menyusut. Nggih. Kurung ya. Nah, ini beliau yang bilang, saya nggak sengaja ke sini karena tadi mau nge-IB karena sapinya dua-duanya birahi, suruh nge-IB. Terus ketika si sapi ini terinfeksi obat cacing itu ada beberapa. Yang pertama tadi sudah saya jelaskan, bisa terinfeksi ketika dalam kandungan. Makanya indukan kalau setelah melahirkan, ini ngeten, Mbok. Nanti kalau indukane mending nggak usah di ini ku. Niki di nggak usah. Mau nanti diparingi obat cacing dereng. Indukane. Babone niku sing putih babone. Indukannya gini, ketika nanti jenengan lihat pedet kok ini terjadi cacingan, mending jangan dikasih IB-kan dulu. Nanti dikasih obat cacing, setelah itu baru di IB. Masalahnya gini, infeksi cacingan itu bukan cuma makan tok. Di dalam kandungan pun bisa terinfeksi cacing. Jadi posisi pedet iki ning jero weteng pun kena cacing kebabone nggih enten. Tapi yang ini enggak. Sing ini enggak. Nah, yang ini enggak apa-apa. Pun ngenten mau nak jenengan kok kepengen tak suntik enggak apa-apa. Misal sok ben kok ada yang enggak jadi, ditahan dulu ampun diobat cacing. Tapi nak miturut kesehatane, miturut perkembangane indukane dan pedetnya nanti biar bagus. Kalau ya mending ini ditahan dulu, jangan diibekan yang indukane cacingan. Induk sama pedetnya dikasih obat cacing semua. Kemudian nanti kalau sudah diberi obat cacing, birahi berikutnya nanti baru diberikan baru diibekan atau disuntik ke kawin. Nah, gitu. Masalahnya ketika nanti kalau itu bunting lagi, itu akan nurun lagi ke si pedet. Nah, jadi kalau ada tanda-tanda pedet terkena cacingan, itu bulunya kusam, pertumbuhannya kurang, eknya mencret dan lainnya. Pasti teman-teman sudah paham lah intinya itu. Iya, mencret. Nah, ya, mencret ya. Nah, itu beliau juga ngomong. Terus untuk yang kedua itu biasa gara-gara pakan. Ketika pedet dia mulai mengenal pakan, dia akan menjilati semua keadaan kandang. Dan kandang sapi itu kan atau alam sapi itu kan tidak semuanya dia steril dari telur cacing. Bisa saja kejilat dan masuk. Nah, gitu. Yang ketiga paling sering ketika indukan, kalau ini tidak ada di teori ya. Ini prasangka saya aja. Temuan saya aja di lapangan. Ketika induk ini habis habis keluarin feses atau kletongnya sapi ini, dia kan jerum. Putingnya ini atasnya kotor. Nah, saat dikecet atau diminum sama si pedetnya ini bisa infeksi lewat situ. Itu yang paling sering saya temui di lapangan.
Yang pertama ketika dalam kandungan, yang kedua ketika pedet mulai menjilati, dia mulai mengenalkan pakan, yang ketiga karena pas itu. Faktor-faktor yang lain jarang saya temui, saya bahas saja ketika saya di lapangan yang paling sering gitu. Terus untuk cara ngobatinya itu yang pertama tadi, induknya itu dikasih obat cacing, Bu, ya. Ditahan dulu, jangan dikasihkan, kasih obat cacing dulu yang induknya. Terus pedete nanti dikasih obat cacing ketika sudah mulai umur 2 bulan. Jadi pedet boleh diberikan obat cacing ketika umur 2 bulan. Alasannya apa? Ini loh, rumen itu biar jadi secara utuh dulu. Kalau di bawah 2 bulan jenengan sudah kasih obat cacing, itu biasanya sapi ini tidak kuat, pedetnya tidak kuat gitu loh. Makanya tak saranin nanti diberikan obat cacing umur 2 bulan. Kemarin kan beliau sudah tanya, itu sudah masuk umur karena sudah 3 bulan, tak suruh memberikan. Nah, ini untuk persepsi saya, secara teori itu tidak benar. Kalau secara teori harus 2 bulan sekali diberikan obat cacing. Tapi kalau menurut saya, karena ini infeksinya lumayan parah, karena ini keluarnya juga masih hidup. Terus urip. Karena keluarnya dari feses itu masih keadaan hidup, artinya terinfeksi parah si pedetnya ini, dan tadi keluar saat di ujung anusnya juga masih berkelihatan. Kalau saya pribadi paringi 2 minggu pisan. 2 minggu sekali. Nggih, tapi nak umpami jangan paling pilih, pinten iki? Kalau sehari sampai 2 kali ya. Sehari 2 kali. Ampun. Situ di mimian situ. Nggih, ampun. Obat cacing napa niki? Obat cacing buat anak. Ndak bisa. Ampun. Jadi gini, obat cacingnya buat manusia itu tidak sekomplek obat cacingnya hewan. Mending jenengan tumbaske obat cacing hewan, nanti diberikan 2 minggu sekali. Kalau untuk si pedet, kalau untuk sapi dewasa kan 1 pil, 1 butir per 200 kilo. Jenengan panggil pundut sepale, nggih ha, sepale dosis niku wau, tapi di paruh malih, jadi seperempat. Jadi seperempat dikasihkan 2 minggu, seperempat dikasihkan 2 minggu. Niku malah lebih kompleks. Ampun, jangan kasih obat cacing manusia. Bisa sebenarnya, cuman tidak bisa maksimal karena cacingan pada hewan itu tidak sekompleks cacingan yang ada di manusia. Karena manusia itu ketika dia kotor tangannya dicuci, kan gitu kan ya. Wong mau makan habis makan aja cuci. Tapi kalau sapi kan enggak, kita kan nggak tahu. Makanya kayak itu lihat, loh masih, loh masih tahu. Nah masih itu loh, nah masih toh. Nah ketika kita pemberian obat cacing yang salah yaitu, terus nak pun GAD diparing obat cacing tadi, kalau ini persepsi teori saya, jangan dipakai teori yang secara sitasi, secara penelitian minimal 2 bulan lah. Tapi ini karena teori saya, karena ini masuknya dalam sudah terhitung parah, bulunya itu sudah mulai rontok juga ketika dia kekurangan karena cacing itu. Udah terinfeksi, dia kan jadi kusam. Artinya kusam itu ADE-nya, vitaminnya itu untuk menyuburkan atau merawat bulu itu kan kurang. Dia akan merontok. Kalau semakin diteruskan akan buncit, bulunya rontok, pertumbuhannya kurang, akhirnya sapi gampang sakit-sakitan si pedet. Nah gitu. Dan imbasnya akan gampang terkena penyakit macam-macam kayak demam, pneumonia, BF, mencret, dan lain-lain. Gitu. Sebenarnya bagus loh pedetnya loh, kakinya besar-besar. Lagi ada ya. Jadi ngoten diberikan obat cacing. Pertumbuhannya lambat nggih. Nah nggih, karena lihat niku tadi gara-gara infeksi cacingan terus akhirnya kurang. Terus akhirnya lesu. Pedet ini lesu ndak kelihatan sehat, ndak kelihatan bugar gitu loh. Bulunya kelihatan. Nggih. Ah nggih, niku wau. Pokoknya niku deh, lokasi kula nggih. Besok anak kejadian ngeten iki, sing aku langsung dumbeni obat cacing mawon sing babone, induknya dikasih obat cacing, pedete dikasih obat cacing. Nanti kalau sudah sehat, sudah beres, tidak terinfeksi cacingan, baru di IB-kan. Ngaten nggih, biar nggak rugi. Ngaten, biar pertumbuhannya juga maksimal. Karena ketika kalau indukan juga dia cacingan parah, produksi susu, nafsu makan, nutrisi yang diserap kangge buat susu itu tidak bisa semaksimal. Artinya pertumbuhannya atau kebutuhan si pedet ini dari air susunya tadi ya tidak bisa maksimal. Makanya kalau ketika infeksi cacingan itu macam-macam nilai negatifnya. Yang pertama nilai nutrisinya kurang, gampang kena penyakit dan lain. Kalau artinya kalau masih menyusui, kalau yang diserap dijadikan air susunya kurang oleh indukannya kan nanti
pertumbuhannya juga kurang. Bagus yang itu. Nah, Tapi kalau yang ini kurang malah. Nah. Kalau ini yang dua-duanya ke situ. gitu. Malah makan gitu. Artinya kan sudah kelihatan gitu ya. Artinya kelihatan karena yang paling deres sana gitu loh. Yang paling deres ya lah ya ini loh, yang hitam ini loh yang induknya yang cacingan. Oh, lihat ini teman-teman subscriber saya. Ini pegon semua loh ya. Lihat ini lihat karakteristiknya yang sama. Ini pegon semua tapi pedetnya bisa merah loh. Simental loh. Yang sana juga sama loh, merah loh. Nah, itu loh pedetnya. Nah, makanya indukan itu ndak usah jenis-jenisan. Dulu dikasih jenis gak pernah jadi. Alhamdulillah dibelikan pegon sampai ada genetik percampuran lokal mau jadi. Lihat deh. Nah, ini beliau yang ngomong sampai pegel pelihara sapi betina. Nah, gitu. Oke, segitu aja. Nah, ini loh, tak lihatin dari deket. Ini loh pedetnya. Nah, tuh. Nah, si cacingnya masih hidup. Ini masih hidup. No, masih hidup. Dia gerak-gerak tuh, masih hidup. Kelihatan nggak di kamera? Masih hidup ini kacang. Dia akhirnya bulunya kusam. Perutnya sudah mulai mau buncit. Iki meh buncit tuh. Iki mau buncit. Dikasihkan obat cacing, itu baske obat cacing hewan. Intinya belikan obat cacing hewan. Nggih, teng nyawage mawon ndak pernah. Kalau biasanya gadah nah ini nembe telas ya. Nembe telas. Paring ngoten mawon, paring seprapat saka sak pil iku seprapat, mangke paringi malih seprapat. Ngoten. Ampun diparingi ben dinten nggih obat cacinge tiyang kok sakake sapine. Terus mangke nak mboten kuat mencret mangke malah sakake mangke ngoten nggih. Ditelateni nggih, barangnya apik kok. Kakinya besar-besar loh ini. 3 bulan ini kondisinya. Oke. Segitu aja. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Sudah saya jelaskan penyebabnya bukan penyebabnya macam-macam, terutama dari makan karena infeksi juga macam-macam secara teori. Yang penting tak jelasin yang ada di lapangan. Jadi kalau suruh menjelaskan jenis-jenis cacing dan lain-lain jenis-jenis obat, saya tidak bisa menjelaskan karena nanti akan berat untuk teman-teman peternak. Mending saya jelaskan sesuai yang ada kenyataan di lapangan, apa yang kalian perlu lakukan dan apa perlu cegah. Kalau dicegah mesti tidak bisa karena pakan ini kan tidak bisa sesteril mungkin. Yang penting intinya kita pencegahan dengan cara pemberian obat cacing secara rutin 2 bulan sekali. Mereknya apa Mas? Bebas. Yang penting obat cacing hewan. Intinya itu. Obat cacing hewan mau merek apapun itu sudah bagus. Jadi semua obat cacing kan macam-macam ya. Kalau saya sebutin A, B, C, D, mereknya beda-beda. Produksi A, B, C, D mereknya beda. Yang intinya obat cacing hewan. Kalau obat cacing hewan insya Allah sudah dihitung dari sananya aman. Dan obat cacing tidak boleh dikasihkan kepada indukan bunting di bawah 6 atau 8 bulan kebuntingan. Jadi ketika 0 hari sampai 8 bulan atau 6 bulan itu jangan diobat cacing dulu, nanti bisa keguguran. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe. Enggak perlu lah subscribe. Yang penting jangan lupa ditonton sampai habis. Jangan lupa sholat. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Kurang lebihnya kalau masih ada yang bingung mohon tanyakan. Tapi usahakan tanya, sebelum tanya itu lihat dulu video saya di YouTube. Diselesaikan nontonnya baru tanya. Karena pertanyaan banyak sekali yang sering diulangi oleh teman-teman peternak. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.